Para purnawirawan telah mengirimkan surat ke DPR perihal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden. Siapakah para purnawirawan ini? Kita bisa lihat ya bahwa ini tidaklah untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi inilah untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu penyuaraan dari para purnawirawan ini. Kenapa saya katakan demikian? Kita tahulah purnawirawan sendiri pun, ya forum purnawirawan sendiri pun ada dua. Ada satu forum purnawirawan yang resmi, ya. Forum purnawirawan yang resmi ini tidak setuju dengan forum purnawirawan yang mengirimkan surat ke DPR masalah pemakzulan Gibran, ya. Jadi, apakah surat yang dikirimkan oleh para purnawirawan ini perlu direspon oleh Dewan? Perlu ditanggapi, karena ini adalah negara demokrasi, kebebasan menyampaikan aspirasi. Tapi DPR juga perlu mendengarkan juga suara-suara rakyat, baik melalui media sosial ataupun media-media lain, ataupun juga teriakan-teriakan di luar sana. Karena itu, anggota Dewan pun jangan hanya berada di Senayan sana. Kalian juga turun melihat ke lapangan bagaimana kondisi situasi demokrasi sekarang ini. Kembali kepada surat pemakzulan. Ya, dari mana saja para purnawirawan ini kok tiba-tiba sekarang lagi surat pemakzulan? Seperti sudah diatur rentetannya, ya, dari Fufu Fafa, ya, tidak manjur, patah di tengah jalan, baru masuklah ijazah palsu Bapak Jokowi. Karena sepertinya ijazah palsu Bapak Jokowi juga akan terbantahkan. Masuklah pemakzulan ini. Kalau nanti pemakzulan ini juga terbantahkan, saya juga nggak tahu apa lagi yang akan mereka perbuat. Karena dari rentetan itu, yang melakukan itu semua adalah pendukung mereka yang kalah di Pilpres kemarin. Yang teriak-teriak juga masalah-masalah yang lain, ya, peristiwa-peristiwa yang lain di negara ini adalah mereka yang kalah di Pilpres kemarin. Termasuk Dewan, partai politik yang mendukung Jokowi beberapa waktu yang lalu, ya, selama 2 periode menjadi presiden, kini berteriak menyalahkan masa pemerintahan di periodisasi Presiden Jokowi, padahal mereka penguasa di sana. Ya, itulah ya keanehan demi keanehan. Seperti apa? Seperti si cawapres Mahfud MD. Ya, dia waktu itu menjadi menterinya Bapak Jokowi. Sangat-sangat baik mereka bekerja sama. Tapi begitu berseberangan, apa yang terjadi? Bukan hanya saat di Pilpres mereka berseteru, bahkan sampai sekarang Mahfud MD sudah mulai agak lain. Dia sudah merespon pemakzulan itu seolah-olah dia berharap Gibran bisa dimakzulkan. Karena dia sudah menyampaikan ada 4 nama yang menurut dia pantas menggantikan posisi Gibran, ya. Jadi ini si Menteri mantan Menko-nya Jokowi ini sudah agak lain ini, ya. Nah, kemudian mereka juga yang menyuarakan yang lain itu kita juga sudah tahu latar belakangnya. Jadi semestinya pemakzulan Gibran Rakabuming Raka ini hanyalah sebuah kekecewaan. Bukan kekecewaan terhadap Gibran, tapi kekecewaan karena mereka kalah. Ya, mereka tidak berani menyalahkan rakyat ini. Mereka tidak berani menyalahkan rakyat. Mau menyalahkan rakyat 58% itu. Dasarnya apa? Gitu loh. Makanya saya bilang, ketika pemakzulan itu bergulir ke DPR, berapa orang sih para purnawirawan ini? Berapa orang? Apakah
cuman mereka yang paham hukum. Kita juga paham hukum. Bahwa putusan MK 90 sampai hari ini belum ada putusan yang menyatakan bahwa putusan itu salah. Putusan itu final and binding. Tidak ada putusan yang menyatakan putusan MK 90 itu salah. Maka ketika para purnawirawan ini menyampaikan surat pemakzulan ke DPR dengan salah satu alasannya adalah putusan MK 90, mereka lah yang tidak paham hukum. Banyak yang paham hukum juga. Pakar hukum tata negara juga ada, semisal Refli Harun. Bahkan Mahfud MD juga adalah ahli hukum. Tapi janganlah, kalau kalian sudah paham hukum, jangan membodohi rakyat yang tidak tahu hukum. Ya, hukum dibuat, undang-undang dibuat berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat yang belum ada regulasinya. Maka hukum itu dibuat. Nah, kemudian berjalannya hukum, dijalankan hukum, ketika orang melanggar, maka hukum itu dijalankan. Ya, intinya pertama, hukum dibuat ketika ada peristiwa di masyarakat, belum ada yang mengatur, maka dibuatlah hukum itu. Ya, nah, ketika peristiwa itu terulang kembali, maka hukum yang sudah dibuat ini, itulah yang dikenakan kepada mereka yang melanggar. Nah, semua kalian para ahli hukum, lihatlah, kalian tahu sebenarnya peristiwa ini, ya. Kalian tahu semua peristiwa ini. Refli Harun tahu, Mahfud MD tahu, dan yang lain-lain juga tahu. Nah, sekarang ada pengacara dari tim Bapak Jokowi, ada pengacara dari tim juga yang ijazah palsu. Terus siapa yang benar? Apakah pengacara dari TPU itu yang benar? Pengacara daripada Bapak Prabowo, Bapak Jokowi tidak benar? Mereka sama-sama tahu hukum. Terus persoalannya di mana? Persoalannya adalah di pembuktian. Ya, persoalannya adalah di pembuktian. Nah, sekarang untuk pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka, dasarnya apa? Belum ada putusan menyatakan dia bersalah sesuai dengan undang-undang. Ya, mau menyamakan bahwa pemakzulan Gibran bisa saja dilakukan sebagaimana Soekarno, Soeharto, Gus Dur bisa dilengsarkan. Semua bukan gara-gara pelanggaran hukum, tapi politik. Itu beda. Itu beda kasus. Soekarno dengan Soeharto, kita tahulah siapa yang menggulingkan. Ya. Nah, Soeharto yang kepada Bapak Gus Dur, siapa yang menggulingkan? Itu karena ketidakpuasan masyarakat setelah 32 tahun pemerintahan Soeharto. Dan itu pun sebenarnya politik. Ya, apa yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa waktu itu, saya melihat ditunggangi juga oleh para elit politik juga. Kesempatan juga bagi mereka untuk bisa tampil, ya, menunggangi para mahasiswa ini. Buktinya apa? Amin Rais naik. Ya, PDIP langsung naik. Apakah reformasi itu gara-gara PDIP? Enggak, mahasiswa. Tapi yang dapat pamor siapa? PDIP langsung menang 33%. Gus Dur naik bukan gara-gara dia, tapi gara-gara permainan Amin Rais. Nah, Gus Dur dilengsarkan karena apa? Karena Gus Dur ya menyebut anggota dewan itu TK. Ya, dan ada kasus yang dibuatkan yaitu Bulu Gate. Ya. Terus mau untuk Gibran mau kasus apa yang kalian buat? MK 90 semua orang udah tahu. Ya, sebelum Pilpres MK 90 sudah ada. Dan pemilih ya 58% itu tahu apa MK 90. Jadi jangan merasa bahwa hanya kalian yang purnawirawan ataupun kalian pendukung daripada capres yang kala itu yang paham MK 90. Kita paham. Kita tahu proses hukum itu. Maka kita pilih siapa yang pantas dipilih. Ya. Itu demokrasi.